شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور فاق كل نور حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Qasim Al-Mahdali, yang sangat saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Majelis Burda Al-Mukarram akhina fillah Kiai Haji Faisal Munir, segenap takmir Masjid Baitur Rahman, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, malam yang sangat agung, sangat mulia, yaitu malam Jumat. Kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia di dalam masjid, di majelis yang mulia, yaitu pembacaan burda, sholawat, lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita yakin ini semua menjadi tambahan sang kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, majelis yang kita hadiri di malam hari ini bukan sembarangan majelis, tapi ini merupakan satu majelis yang sangat agung, satu majelis yang sangat mulia. Kenapa? Karena yang kita baca mulai awal sampai akhir itu semuanya isinya adalah hal-hal yang menceritakan atau menjelaskan keistimewaan, kemuliaan
dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalamnya otomatis kita banyak bersolawat dan bersalam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sudah sama-sama tahu para hadirin bagaimana keutamaan dan fadilah bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pahala sudah tidak kita ragukan lagi. Setiap kita hadir majelis ini banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Banyak sekali rahmat yang kita raih. Banyak sekali anugerah yang kita peroleh. Bahkan tidak diragukan, insya Allah kita yang hadir tidak berdiri dari tempat duduk kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun selain itu semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melalui majelis kurda yang diadakan sepekan sekali, giniku tiap malam Jumat ba'dal Isya, maka harapannya bisa memantapkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus bisa menjaga kedekatan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krana menungso niku para hadirin, kalau dia selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah aman di dunia dan aman di akhirat. Sanes tengah akhirat itu aman, dunia akhirat aman insya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka. Mereka di sini orang-orang kafir yang saat itu berada di Mekah, yang musuh kepada Nabi Muhammad, yang benci kepada Nabi Muhammad. Allah menyatakan apa? Allah tidak akan mengadab mereka, orang-orang kafir yang ada di Mekah, yang musuh dan benci kepada Nabi Muhammad, wa anta fihim, sedangkan engkau masih bersama mereka wahai Muhammad. Aja meneh tiyang Islam para hadirin, tiyang kafir niku lho sing musuh dengan Kanjeng Nabi aman saking azab Allah ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu ba'dul mufassirin menjelaskan tentang ayat tadi. Ba'dul mufassirin menyatakan ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal amanul a'dham ma'asha wa ma damat sunnatuhu baqiya fa huwa baqin wa idza umitat sunnatuhu fantadhirul bala'a wal fitan. Rasulullah SAW itu al-amanul a'dham, pengaman yang paling agung. Lek kajengi mados dekengan sing paling hebat supaya kula jenengan iki aman dunya aman akhir.
akhirat boten enten lintune hadirin hadirat. Dekengan yang paling hebat bagi kita untuk menjaga keamanan kita dunia sampai akhirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jenengan lakon sering mireng ceritanya ya napa Kanjeng Nabi teng Taif. Ke Taif sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Didampingi sahabat Zaid bin Harithah untuk mengajak orang-orang Taif menyembah Allah. Gimana? Apakah disambut dengan hangat Rasulullah? Tidak, para Allah. Dan ini perlu kita kenang. Aja sing dieling-eling Kanjeng Nabi niku tepak tutuk Madinah to dikarak al-badru alaina. Ketika ke Taif ini ditolak mentah-mentah. Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam mohon maaf tidak dengan mudah para hadirin. Dengan susah payah, dengan perjuangan yang sangat berat. Lek zaman sak mangkin iki perjuangan karya enak idor. Dadi ustaz, dadi muballel zaman sak mangkin iki disambut anak. Kula teng mriki niki mau dijemput mobil. Kate munggah motor lawange dibuka. Padahal aku sampe buka dhewe dibuka. Cuma munggane tok ndak dibuka munggah dhewe ya. Kalau sekarang disambut hangat orang hadirin, jarang ono gangguan itu jarang. Tekon itu salaman, dihormati, dimuliakan, mulini disangoni. Tapi kalau kita mengenang perjuangannya Rasulullah SAW tidak mudah. Ini termasuk salah satunya ketika ke Taif. Bukan diciumi tangannya Rasulullah, bukan dipeluk Nabi Muhammad, bukan disiapkan makanan dan minuman yang lezat, diusir Kanjeng Nabi, ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari batu sampai banyak mengeluarkan darah. Maka Allah murka. Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung ditawari. Taif itu kebetulan ada di tengah-tengah di antara dua gunung besar. Ditawari, in syi'ta ya Muhammad an atbiqa alaihim al-akhshabain. Jika engkau berkenan wahai Muhammad, orang Taif yang kurang ajar kepadamu ini akan kami gencet dengan dua gunung besar yang ada di Taif. Tapi bagaimana akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW? Dan ini perlu kita teladani. Kanjeng Nabi niku tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Dan ini akhlak yang mulai hilang dari tengah-tengah umatnya. Tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Malah sebaliknya, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan itulah akhlaknya orang-orang mulia yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tentiba yang in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujahid. Ini bukan Lu ditawari kayak ngoten ya napa? Jawabane Kanjeng Nabi, la bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan wahai malaikat. Bahkan aku berharap Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang mau
Esa dan tidak menyekutukan Allah. Kalau mereka tidak beriman, Kanjeng Nabi sik ngarep anake utawa putune iman tengersane Gusti Allah. Dan semestinya seperti itulah seorang yang berdakwah di jalan Allah. Aja putus asa. Bapak indah kene yo anake arep-arepen. Putune arep-arepen. Bapak bajingan tengi yo diarep-arep anake gak melok dadi bajingan tengi. Putune ndak dadi bajingan tengi. Jangan putus asa. Karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sifat dendam. Oleh karena itu monggo niki masih dalam suasana hari raya Pak. Lek kepingin sempurna kebersihan dosa kita, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan makhluk Allah, maka satu sama lain di antara kita saling memaafkan. Pun ojo nuruti nafsu, ojo nuruti emosi. Krono tiang dendem niku berarti nyimpang saking akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahaya orang. Lek padha wong Islam ndak akur niku berbahaya. Teng setunggal hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Salasun la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa salatin. Faman hajara akhahul muslim fawqa salatin summa mata dakhalan nar. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu kula cuma nyampikno tok. Tidak halal bagi seorang muslim putus hubungan ndak nyopo. Ketemu padha minguni. Sing liyane disalamani, sing iki gak disalamani, dipencoloti. Lebih dari 3 hari. Jadi sebenarnya sing kakang nek pegel ambek wong iku aja lebih teko 3 dino, ya paling mentok 3 dino, greget iku 3 dino ae. Lek kesuwen bahaya. Kenapa dawuhe Kanjeng Nabi lek lebih teko 3 dino kemudian durung akur mati dakholan mlebet neraka. Iku lek lebih teko 3 dino lah, ya apa lek lebih teko 3 wulan. Lek lebih teko 3 tahun, riyaya ketemu riyaya ya sing bengkerengan sing mboten aku. Monggo diberseni hati, kurang lebih para hadirin, kita semua ini kan bukan malaikat para hadirin. Ndak ono sing sempurna kula jenengan iki, dudu nabi, dudu rasul, dudu malaikat. Kadang-kadang wis njopo nggih. Sudah menjaga tutur kata, sudah menjaga perilaku. Ono ae kepricuke sing kadang-kadang. Mangkane kurang lebih pun ati niku sing bersih paling enak. Lek pegel-pegel merongkol ngamuk, gak mari-mari pemane sampai bertahun-tahun. Akhirnya dudu mlebu neraka tok teng donya niki pun kena penyakit mengi akhirnya. Makanya kurang lebih pun dibersihkan hati niku, jangan sampai ada kita ini jengkel atau dengki atau dendam kepada saudara kita sesama nomor kali tidak perlu gengsi. Kadang-kadang tidak akur niki lak podo-podo tidak gelem ngalah, podo gengsi ini. Lek kono ndak njaluk sepuro dhisik, aku ndak katene njaluk sepuro. Lek kono ndak teko dhisik nang omahku,
sampai kiamat saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumah dia. Malah yang ngalah duluan sing gelem nyepuro ndisi ini ku sing luwe gedhe ganjarane teng ngersane Gusti Allah, teng ngersane Gusti Allah. Bukan jatuh martabatnya, bukan tambahin, tidak. Para hadirin sing gelem nyepuro ndisik niku tambah dhuwur derajate. Masdadal abdu bil afwi illa izzan, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidaklah seseorang itu mau memaafkan kesalahan orang lain kecuali dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang seperti itu meneladani akhlaknya makhluk Allah termulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu orang Taif tadi ini Pak, yang menyakiti Rasulullah. Karena keberadaan Nabi Muhammad, mereka aman dari murkanya Allah. Lah samakin Kanjeng Nabi pun pecah. Terusane keterangane ba'dul mufassirin, wa ma damat sunnatuhu baqiyah fa huwa baqin. Selama ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih tetap kita pegang teguh, masih tetap kita perhatikan, maka seakan-akan beliau Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama kita dan berada di tengah-tengah kita. Makanya mau buat diperhatikan acaranya Kanjeng Nabi. Rumah tangga kita ciptakan suasana Islami para hadirin. Dalam segala gerak-gerik kita ini jangan pernah lupa dari Nabi Muhammad SAW. Lek pun koyok ngoten koyok jenengan iku teng pundi mawon bareng sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aman insyaallah. Tenang, tentrem para hadirin. Sebagian ulama itu sampai menyatakan dari sangat dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah melupakan Nabi Muhammad SAW. Sebagian menyatakan lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ainin ma a'dattu nafsi minal muslimin. Kalau misalnya Rasulullah itu lenyap dariku, aku lupakan hanya dengan torfata ainin, dengan kedipan mata saja, sesaat saja aku lupakan, maka aku tidak menganggap diriku sebagai seorang muslim. Sampai seperti itu. Karena apa? Tidak pernah melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu mari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu ada adabnya Nabi Muhammad, ada sunnahnya Nabi Muhammad, ada tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari semuanya itu kita terapkan, kita laksanakan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita ini selalu menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dekat dan bersama beliau SAW dalam setiap saatnya. Karena sebenarnya sing kata dalam lanjutannya disebutkan wa idza umitat sunnatu fantadhirul balaa wal fitan. Kalau sudah diabaikan, kalau sudah ditinggalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka tunggulah datangnya bala dan tunggulah datangnya fitnah.
Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, makanya singen itu ketika saya masih kecil saya ingat sangat jarang terdengar musibah di negeri yang kita cintai ini. Gempa bumi itu tak tahu krungu lagi. Banjir itu tak tahu krungu. Dia itu beritanya itu biasanya kayak dunia dalam berita tok jam 09.00 TVRI. Lho niku berita banjir niku sing paling istiqomah teko Bangladesh kali India. Berita musibah itu semuanya dari luar negeri. Tapi lek zaman saking para hadirin, negeri yang kita cintai ini hampir setiap saatnya kita dengar terjadi malapetaka, terjadi musibah. Apa sebabnya? Bukan cuma fenomena alam. Hakikatnya kita yakin bukan fenomena alam, tapi penghuni buminya sudah banyak yang meninggalkan ajarannya Rasulullah SAW, jauh dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan kondisinya sudah parah para hadirin zaman sekarang. Lu sebagian sunane Kanjeng Nabi sebenarnya sing kapan? Lek kula jenengan lampahi sak mangkene iki, mungkin dianggap kita ini orang enggak waras. Enten setunggal sunane Kanjeng Nabi teng hadis riwayat Ibnu Majah. Disebutkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man dakhala suqa faqala fi sautin murtafi'in la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang masuk pasar dan mengucapkan dengan suara yang keras, tadi syaratnya kudu banter. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali saja Allah menulis bagi dia 1 juta kebaikan, menghapus dari dia 1 juta kejelekan, mengangkat derajatnya 1 juta derajat, dan Allah bangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surganya Allah. Nemen gede ini fadilah di mana. Dan ini salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena tiang teng pasar itu kata sing lali teng Gusti Allah. Mangkane dianjuraken kula jenengan mau zikir iki sing banter. Tapi coba monggo yuk muni di pasar Wonorejo iki praktekno. Praktekno ya wocon sing banter. Lek gak didelok ambek tanggane sampean kanca-kanca, waduh sampean mulai kapan stres ini? Dianggap gak waras para hadirin. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab disebutkan sering masuk pasar bukan cari barang, bukan mau beli sesuatu. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab sering masuk pasar hanya untuk membaca zikir tadi itu, untuk meraih fadilah dan pahala yang begitu besar yang Allah sediakan. Ini kondisi sekarang ini umat Islam. Ajarannya Rasulullah SAW sudah banyak ditinggalkan. Ojo maneh sing sunnah orang. Lek sing sunnah wis gak iso. Ya, nggak bisa dihitung ya. Sunnah-sunnah yang ringan-ringan ditinggalkan banyak. Kongkon siwakan itu, istrinya mau idho ping 1000, yo tetep nggak siwakan. Rokokan istiqomah. Padahal fadilah ini siwak gede, luar biasa.
Aja mana sing sunnah, sing wajib. Sampeyan tingali umat Islam. Sing KTP ini Islam. Sing boten salat 5 waktu nih kan. Lek salat 5 waktu ndak sepiro ketara. Salat Jumat iki. Wae wong Jumatan santai nongkrong di warung kaya wong gak duwe dosa. Ndak kate sungkan-sungkanan wis, ndak kate isin-isinan rai gedhek. Kan boten niki kaya ngoten niku. Naudzubillah min dzalik. Ramadan ini sampeyan tinggal ndak poso. Warung buka syarat-syarat. Lek biyen niku warung buka rada akhlak iki kadi keber. Sing marung dasi nak keto, sepatune tok sing keto. Kena Ramadan ini pun kata sing ndak kadi akhlak wis. Keber-keberan ndak kadi keber wis. Ndak ono kebere wis. Terang-terangan malah kula asal cerita dari salah satu orang yang di pasar. Kebetulan jamaah majelis di tempat saya. Cuma jamaah majelis kula niki sane sajian sekul dodolan arit. Kan Mas Yawan buka ndak apa kan. Dodolan arit. Lho niku sebagian warung nasi yang buka itu ngomong gini, di mana lagi om Ramadan tambah rame warung itu. Tambah rame. Tambah laris. Adame tambah akeh. Na'udzubillahi min dzalik, dan itu sangat berbahaya para hadirin. Kula jenengan diparingi nikmat Islam ini sudah nikmat yang sangat agung. Niki modal teng swarga pun niki. Tinggal kita konsekuen dengan Islam kita. Duduk KTP ini tok sing Islam, prilakune Islam, surga kanggo kula jenengan. Nang swarga mboten tebih kula jenengan iki pun gak ada modal Islam, alhamdulillah. Sing Kristen akeh, sing Hindu akeh, sing Buddha akeh, sing Konghucu akeh. Kita sudah jadi orang Islam iman. Kari sak sretan tek niki nang swarga niki. Tinggal kita konsekuen dengan Islam kita laksanakan ajarannya Allah, kita laksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pun dibaringi nikmat Islam, tapi identitasnya saja Islam, perilakunya tidak Islam. Maka ini berbahaya. Kuatire sebenarnya singkat. Itu cuma mlebu neraka. Pejane boten beto Islam. Pun melayang nikmatul Islam sudah nggak diakui lagi sebagai seorang muslim di sisi Allah. Lek pun koyok ngoten mulai kuburan sambil neraka, diadab, disiksa, dan tidak ada harapan pindah dari neraka ke surga. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Masih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lek tiang itu pejane boten beto Islam, boten saged nyafaati para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu yang dikhawatirkan. Ya ini saja, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah. Amin. Maaf. Mugi-mugi kula jenengan iki selalu dekat dengan Rasulullah. Kapan saja dan di mana saja. Sehingga kita meraih keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Selamat dari nerakanya Allah, masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar 'anna min salatin wa salami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma aslih niyya wa dhurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyya wa dunyawiyya wa ukhrawiyya bi jahi khairil bariyah habibik wa shafiik wa nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a li khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawahu masyayikhuna wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.